Selamat siang, deh. Kau gede ya, Mas? Ini tadi baru jalan-jalan. Ini hari Jumat, kayaknya berkah buat kita semua ini. Ini tumben beberapa bulan saya tidak ke sini kok. Sudah ada tanaman yang unik buat saya. Ini tanaman apa ini, Pak De? Oh ini toh, ini buah pisang. Ini jenenge pisang. Pisang. Dangkluthuk. Anggur ini, Mas. Anggur. Anggur. Ya. Ini saya mulai tertarik dengan anggur yang Pak Deanto tanam ini. Ini rencananya saya mau menanam, membudidayakan. Kebetulan saya mempunyai beberapa meter lahan yang kosong. Ini jenisnya apa ini? Di anggur ini ada beberapa varian. Ya. Di ujung sing sana. Iya. Ini varian karnival yang buahnya banyak itu. Yang gerompol itu ya? Sik tengah. Iya. Ini variane Baikonur New. Yang paling ujung di sini ini Goswi. Yang ini Baikonur New juga. Iya, tertarik apa? Tertarik apanya? Ini karena jenis-jenis varietasnya yang disampaikan tadi menggunakan bahasa Inggris. Berarti ini impor ya ini ya? Ini saya itu ya pemula, Mas. Saya itu ya katanya impor. Ini saya kan nggak ngerti, wong saya nggak ngimpor. Saya kan beli ini cuma sama temen. Oh gitu. Sama temen. Ya. Jadi katanya anggur impor. Nah, saya nanam. Jadi ternyata setelah saya tanam, yang saya dulunya nggak ngerti apa-apa, bisa berbuah. Bisa berbuah. Ini memerlukan perlakuan khusus untuk bisa menghasilkan buah-buah yang saya kira ini menarik ini. Menarik untuk mau saya kembangkan. Karena posisi habis pandemi ini orang banyak untuk menciptakan inovasi baru. Nah ini menurut saya menarik. Mungkin bisa dijelaskan lagi nanti. Oh ini perawatannya seperti ini. Harus anggurnya jenisnya, varietasnya harus seperti ini. Dan menurut saya apakah cocok akan saya terapkan di daerah saya. Begitu Pak De. Jadi nek saya nanti mau menerapkan menanam, ini mohon penjelasannya harus seperti apa bibit yang harus saya tanam. Nanti seperti apa perlakuannya. Jadi itu Pak De. Nek kita bicara anggur yang seperti ini, seperti ini. Satu, kita milih bibit. Bibit sekarang itu anggur impor banyak sekali variannya. Tapi kita yang biasa aja yang maksudnya varian yang kalau orang bicara anggur, orang-orang pengangguran komunitas Manggarai yang genjah itu gampang dibuahkan. Satu itu. Iya. Kedua, kita bicara media tanam. Media tanamnya harus benar. Harus benar itu anggur itu dia suka air tapi nggak boleh kebanyakan air. Makanya jadi medianya harus dibatasi. Iya, medianya harus poros. Dia kena air hilang. Bukan dia menggenang di situ, karena menggenang di situ nanti akhirnya medianya bisa busuk, akarnya busuk. Jadi nanti mempengaruhi di media terjadi pembusukan. Ya. Jadi medianya poros. Media poros itu biasanya kita pakai sekam bakar. Terus kemudian nanti bisa campurannya dia pasir, kemudian bisa tanah itu biasanya pakai humus bambu, terus kemudian kita pakai kompos. Perbandingannya satu. Itu untuk nanti media yang harus saya siapkan. Media tadi itu. Terus kemudian tempat ini diusahakan dia cukup matahari, sinarnya cukup. Jadi bukan tempatnya yang lembab, karena tempat yang lembab itu ternyata setelah praktek dia banyak jamur. Jadi jamur dia senang di tempat-tempat yang lembab.
musuhnya jamur kalau kita anggur itu. Jadi nanti atas itu untuk atap tetap harus kena sinar matahari. Semua seperti itu. Semua harus kena sinar. Bagaimanapun bentuknya, mau di atap, mau nggak dikasih atap, yang penting dia kena sinar matahari. Begitu. Ya. Cuman memang anggur ini juga tidak kuat dengan guyuran hujan secara langsung. Nah, saat dia kena air hujan, kalau kita rajin nyemprotnya dengan air bersih saja nggak ada masalah. Jadi perlakuan seperti dari media sudah nanti saya siapkan. Terus nanti untuk bibitnya itu apakah harus setinggi 1 meter atau 2 meter atau bahkan dilihat nanti batangnya yang besar duluan atau seperti apa. Ini yang perlu nanti saya terapkan. Ini bibit sebenarnya relatif. Kalau sekarang itu kan orang-orang yang model kayak pengusaha bibit kayak grafting itu, iya. Dia semakin gede kan mestinya dia jual gede ya, harga jualnya tinggi. Tapi sebenarnya kita milih itu yang penting satu, pohonnya sehat, ya, satu, batangnya gede, daunnya dia sudah tebal mungkin ya, biasanya tebal hijau. Ini pengaruhnya dia nanti akan kita lihat juga karena dia rata-rata pakai polybag ya, dia akan kelihatan perakarannya baik dan tidaknya itu bisa dilihat dari pertumbuhan waktu di polybag. Betul. Terus nanti untuk setelah saya membeli di salah satu pembudidaya, ternyata cuma dibawain polybag. Jadi itu nanti kita siapkan media, apakah langsung bisa dimasukkan ke misalkan counter black atau apa gitu? Jadi saya ini kan ada beberapa. Yang saya sistem grounding, jadi yang sistem grounding ini yang langsung saya tanam di tanah, juga dengan media yang sama dengan planter bag ini. Perbedaannya sangat berbeda ya. Ada ya. Tetap yang paling bagus yang di grounding ya. Yang di grounding ini pertumbuhannya sudah bisa dilihat. Tapi yang di planter bag ini dia hidup, cuman juga nggak sebagus dengan yang kita grounding.